Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 28. Cerita dimulai. Cerita ini sudah tertanam dengan sangat kuat di dalam alur cerita utama game ini. Terpecah antara istana kekaisaran dan juga rakyat jelata, orang terburuk yang pernah berjalan, yaitu Rick sang pembohong. Knock bergumam, dia adalah seorang karakter mata-mata yang akan mengkhianati Eleanor pada bab ketiga dan juga mendukung kekaisaran Arkhim. Tetapi kenapa dia ada di sini? Nama aslinya adalah Ashley the Never dan dia adalah pasangan yang sangat cocok dengan Pangeran Louis karena dia adalah salah satu dari pembuat akhir yang buruk. Kemudian Knock pun memperhatikan statistik yang dimiliki oleh Rick dan di sana dituliskan bahwa ia memiliki trait positif yang pandai berbicara, namun ia juga memiliki trait negatif seperti penipu, pengkhianat, licik dan juga pemuja iblis. Setelah melihat statusnya, Knock berpikir, sebagaimana orang yang memiliki trait negatif, bajingan ini adalah orang yang sangat licik. Dia akan menyerang pasukan dagang dari keluarga Rivalin, lalu ia juga akan mengkhianati tuannya sendiri, yaitu Eleanor. Sederhananya, dia adalah seseorang yang harus dihindari. Dengan nada yang sinis, Knock berkata, "Bukankah kau adalah orang yang telah memberikanku sebuah hadiah beberapa hari yang lalu? Jadi katakan kepadaku apa yang kau inginkan." Rick pun berkata, "Saya hanya tidak sengaja melihat seseorang bangsawan dari keluarga Renhever telah berjalan di tempat ini hanya seorang diri tanpa adanya pengawalan. Jadi saya hanya penasaran." Knock berkata, "Apa yang aku lakukan dan juga dengan siapa aku berjalan, hal itu bukanlah urusanmu dan kau sama sekali tidak ada hak untuk mengetahuinya." Mendengar perkataan Knock, ia pun hanya tertawa. Kemudian ia pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Mungkinkah kalau ini adalah sebuah takdir untuk kita bertemu di tempat ini? Jadi bolehkah saya menemani Anda untuk berbelanja keperluan Anda karena di saat ini saya sedang senggang?" Knock berkata, "Sepertinya perintah dari keluarga Rivalin bukan hanya itu saja." Rick pun berkata, sejak dari dulu para bangsawan besar akan selalu menutup mata terhadap seorang pelayan yang sedikit menyimpang dari pekerjaan mereka. Jadi izinkan saya untuk menemani Anda. Wahai tuan muda, jika Anda tidak tahu jalan keluar dari sini, maka Anda akan jatuh ke tangan para penipu. Tidak peduli sedalam apa kantong Anda, namun uang tetaplah uang dan semakin sedikit Anda membelanjakannya, maka hal itu akan semakin baik. Knock kembali berpikir, bajingan ini mempunyai hati yang begitu hitam. Jadi aku yakin bahwa ada sebuah alasan mengapa ia mendekatiku, dan aku tahu hal itu tidak baik kepadaku. Kemudian Knock berkata, "Lakukanlah sesukamu, namun kau harus tahu apabila kau mulai menggangguku, maka aku tidak akan segan untuk membunuhmu." Sambil memberi hormat, Rick pun mengatakan kalau ia akan mengingat dengan apa yang diucapkan oleh Knock kepadanya. Cerita berpindah pada kediaman Eleanor. Terlihat seorang pelayan muda yang datang menemui Eleanor. Kemudian ia berkata, "Wahai nona muda, ini adalah sebuah dokumen yang Anda minta sebelumnya." Lalu Eleanor memeriksa satu persatu isi dari dokumen itu untuk memastikan apakah semua dokumen yang ia minta telah dikumpulkan. Ternyata isi dari dokumen itu adalah segala sesuatu tentang Knock von Renhever. Ia pun mengusap gambar Knock yang berada di atas dokumen itu dan hatinya berkata, "Knock von Renhever, aku tidak tahu bagaimana jalan pikiranmu. Aku masih bertanya-tanya mengapa kau mau menolongku di hari itu." Wajahnya begitu sedih, Eleanor tidak tahu harus bagaimana mengartikan akan hal itu. Terlihat suasana di dalam ruangan itu begitu sunyi karena Eleanor hanya terfokus kepada semua dokumen yang ia kumpulkan di atas mejanya itu. Eleanor berpikir dia sama sekali tidak memiliki sebuah alasan untuk menolongku. Yang aku tahu tidak ada sebuah kesepakatan antara keluarga Rivalin dan juga keluarga Renhever. Jika ia menginginkan sesuatu, sudah pasti dia akan menerima sebuah hadiah yang diberikan oleh sang profesor, namun dia langsung menolaknya.
Knock von Renhever, putra bungsu dari keluarga Renhever yang aku kenal bukanlah orang yang seperti itu. Yang pasti, dia memiliki sikap yang sangat berbeda setelah ia memasuki hutan anak hilang. Tetapi sampai saat ini aku masih belum bisa memahaminya. Kemudian Eleanor teringat akan pelayannya. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi kepada pelayannya itu. Karena akhir-akhir ini Eleanor merasakan kalau pelayannya telah menjadi aneh. Bahkan Eleanor telah mendengar sebuah kabar bahwa Rick telah membangun pengaruhnya di dalam pasukan dagang. Namun Eleanor tidak ingin terlalu pusing untuk memikirkan tentang pelayannya itu karena Eleanor yakin bahwa Rick tidak akan bisa melakukan apapun apalagi membahayakannya. Kemudian Eleanor menutup kumpulan berkas itu, lalu ia beranjak dari tempat duduknya dan menatap ke arah jendelanya. Tetapi tatapan matanya itu begitu kosong karena ada begitu banyak beban pikiran yang ia tanggung selama ini. Lalu Eleanor memejamkan kedua matanya dan di saat itulah ia mengingat akan masa kecilnya. Di saat itu Eleanor telah menangis terseduh-seduh ketika ayahnya yang berteriak kepadanya. Dengan nada yang tinggi ayahnya berkata, "Dasar bodoh, mengapa kau melakukan itu? Jika diperlukan seharusnya kau memberikan segalanya yang kau miliki." Mendengar kata-kata ayahnya, Eleanor hanya terdiam. Di saat itu, ia sama sekali belum bisa memahami dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Lalu, Eleanor teringat ketika sebuah kejadian yang paling menyakitkan telah menimpa kehidupan kecilnya. Ketika itu, ia telah dibawa oleh seorang pelayan untuk menghadiri sebuah pemakaman yang tidak ia ketahui. Namun, Eleanor melihat bahwa pelayannya telah menangis terseduh-seduh ketika mereka berada di hadapan peti mayat itu. Dan ternyata orang yang telah meninggal itu adalah ibunya Eleanor. Di saat itu Eleanor sama sekali tidak mengerti entah apa penyebabnya ibunya bisa mati dengan cara yang seperti itu. Lalu Eleanor menatap ke arah luar jendela untuk menenangkan kesedihannya yang selama ini telah ia pendam di dalam hatinya dengan begitu rapat. Cerita berpindah, terlihat Knock yang berjalan bersama Rick untuk membeli segala sesuatu yang dibutuhkan untuk akademinya. Knock bergumam, "Setelah memainkan game ini, aku sudah tahu apa yang harus aku beli dan juga mana yang bagus untuk memulainya. Tetapi satu-satunya yang membuatku menjadi khawatir saat ini adalah mengapa bajingan ini mendekatiku." Rick berkata, "Wahai tuan muda, Anda tidak perlu membeli bola magic yang berlevel tinggi karena ketika Anda nantinya naik kelas, maka mereka akan memberikannya secara gratis. Lalu untuk alkemi, Anda hanya perlu membeli sebuah pot dan juga sebuah sendok yang terbuat dari campuran baja khusus. Kemudian, sebagian besar dari produk ini telah dibuat oleh seorang ahli. Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah membeli semua bahan dasarnya saja. Apakah Anda tahu bahwa toko yang Anda lihat mereka telah bergabung di dalam kelompok dagang keluarga Rivalin? Lalu mereka memasok barang dengan harga yang begitu murah." Sambil memperhatikan Knock bergumam, "Jujur saja aku sangat benci untuk mengakui, tetapi bakat yang ia miliki sangat jelas luar biasa. Apalagi ia memiliki sebuah trait penipu dan juga skill pasif yang disebut sebagai koreksi negosiasi, yang mana hal itu telah mampu menyembunyikan karakternya yang sesungguhnya. Andai saja kalau dia bukanlah pasukan pemuja iblis, maka mungkin saja aku akan mengajaknya untuk masuk ke dalam pasukanku." Rick berkata, "Wahai tuan muda, sepertinya Anda sudah mendapatkan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk perlengkapan akademi Anda." Namun, Knock langsung melemparkan tatapan matanya kepada Rick sembari mengatakan, "Meskipun kau telah membantuku untuk membeli barang ini, akan tetapi kau belum menjawab apa alasanmu menemuiku di tempat ini." Mendengar pertanyaan itu, Rick langsung terdiam. Ia mencoba untuk bersikap tenang dan memahami apa yang dimaksud oleh Knock. Tetapi ia begitu terkejut ketika Knock yang langsung mencengkram kerah bajunya, lalu membawanya ke dalam gang yang begitu sepi dan memojokkannya ke arah dinding. Lalu Knock berkata, "Katakan kepadaku sekarang juga, kenapa kau mencoba untuk mendekatiku?" Rick mencoba untuk bertanya apa yang dimaksud oleh Knock yang seolah-olah kalau dia tidak mengerti dengan perkataannya itu. Akan tetapi ia kembali kesakitan ketika Knock yang memperkuat cengkeramannya sembari mengatakan, "Jangan pernah mencoba untuk membuang waktu apabila kau berada di hadapanku." Seketika itu juga ia pun langsung menyeringai dengan begitu dingin. Ia berkata, "Aku tidak menyangka sepertinya pembicaraan dengan Tuan Muda Renhever akan secepat ini. Jadi izinkan saya untuk berterus terang kepada Anda."
Tetapi setelah mengatakan itu, Rick pun langsung melepaskan sebuah energi kemerahan yang seakan-akan telah mengurung mereka berdua. Melihat itu, Knock berpikir sepertinya bajingan ini telah menggunakan sebuah magic yang bertujuan untuk memblokir suara kita agar tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Rick berkata, "Bergabunglah bersama kami, jadilah seorang pengkhianat dari keluarga Rainhaver dan bergabung menjadi pelayan bagi Pangeran Louis." Terlihat Knock merasakan kalau kekuatannya sangatlah luar biasa ketika Rick yang mencengkram kedua tangannya. Namun tanpa disengaja Knock menarik bajunya sehingga Knock melihat lingkaran hitam yang dengan jelas telah nampak di dadanya. Lalu Knock berkata, "Kau sama sekali tidak melayani Pangeran Louis, melainkan kau adalah budak dari seorang iblis." Seketika itu juga ia pun langsung terdiam. Ia tidak menyangka kalau Knock telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya, bahwa ia adalah seorang pemuja iblis. Rick berkata, "Aku tidak mengira kalau tuan muda dari Rainhaver telah mengetahui banyak hal tentang sekte pemuja iblis. Tetapi sepertinya tuanku sama sekali tidak menyukai ada seseorang yang berada di luar sekte telah mengetahui tentang kami dengan sebanyak ini." Knock pun berkata, "Iblis ini adalah Baal. Apakah kau sungguh yakin kalau tuanmu itu akan mewujudkan keinginanmu?" Sambil tertawa, Rick berkata, "Tentu saja kalau tuanku akan menepati janjinya kepadaku, dan aku sama sekali tidak pernah ragu akan hal itu." Kemudian Knock pun melepaskan cengkramannya. Ia berkata, "Aku harap kalau kau tidak akan pernah menyesali dengan pilihanmu itu." Lalu sambil berjalan meninggalkannya, Knock kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, jika kau mencoba untuk menghinaku ataupun keluargaku lagi, maka ingatlah aku akan membunuhmu." Dengan gugupnya Rick berkata, "Anda tidak perlu khawatir karena saya akan selalu mengingatnya." Setelah mengatakan itu, Knock pun langsung pergi meninggalkannya tanpa mempedulikan apa yang akan dilakukan oleh Rick di tempat itu. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terlihat para murid telah berkumpul pada sebuah tempat. Lalu tepat di hadapan mereka, Vernon berkata, "Apakah semua murid sudah berkumpul? Jika sudah, maka kita akan memulai pelajarannya." Pada sisi yang lain, terdengar para murid telah berkata satu sama lain. Mereka sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa yang akan mengajar mereka adalah Profesor Botak. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Jagalah ucapan kalian, sangat tidak sopan memanggil orang yang botak dengan sebutan botak." Mendengar ocehan mereka tentang kebotakannya, Vernon bergumam, "Aku harus bersikap tenang. Aku tidak perlu menginjak para bajingan baru ini hanya karena masalah rambut." Kemudian Vernon berkata, "Aku adalah Vernon dan aku adalah seorang instruktur untuk pelajaran menunggang kuda. Dan aku akan mengajari kalian banyak hal selain kebugaran dasar saja. Jadi perhatikan baik-baik. Pertama-tama, aku akan memperkenalkan kepada kalian tentang tempat ini. Tempat ini adalah merupakan hamparan luas dengan vegetasi yang sangat halus dan juga indah yang dimiliki oleh Akademi Elidian. Oleh sebab itu, mulai saat ini aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana dasar-dasar berkendara dengan menggunakan kuda. Jadi, gunakanlah salah satu dari kuda yang telah kami persiapkan. Tetapi kalian juga sangat diperbolehkan untuk menggunakan kuda kalian sendiri di dalam pelajaran ini." Sontak mereka semua sangatlah terkejut. Mereka berkata, "Bagaimana aku bisa menungganginya sedangkan aku sama sekali belum pernah melihatnya?" Lalu salah satu dari mereka berkata, "Bolehkah saya bertanya mengapa kami harus datang jauh-jauh ke akademi hanya untuk belajar menunggang kuda? Apa yang harus kami lakukan jika kami mendapatkan nilai terendah? Apakah kami akan dikeluarkan dari akademi?" Pada sisi yang lain, Knock telah membelai kuda hitam kesayangannya. Diketahui kalau kuda itu adalah kuda yang paling langka dan juga sangatlah berharga yang hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan. Kemudian Vernon meminta mereka untuk menunggangi kuda mereka masing-masing dan juga ia memerintahkan kepada para murid agar mereka berusaha untuk mengendalikan kuda-kuda itu. Tepat di sampingnya, Knock melihat bahwa Paracelsus telah menunggangi seekor kuda dengan begitu tenang. Lalu ia berpikir, sangat wajar melihatnya begitu mahir menunggangi seekor kuda ataupun binatang yang lainnya karena orang itu berasal dari wilayah tandus bagian timur. Namun, Knock langsung terdiam ketika para murid telah melihat kuda hitamnya. Mereka kembali berkata, "Bukankah kuda itu adalah obsidian?"
Bagaimana bisa kuda sebagus itu telah ditunggangi oleh seorang bajingan sepertinya? Namun aku telah mendengar bahwa keluarga Renhever memanglah memiliki banyak uang sehingga mereka mampu memiliki kuda terhebat itu. Mendengar ocehan mereka, Knock hanya tersenyum tipis. Ia berpikir, semua mata telah tertuju kepadaku dan aku sangat menikmati akan hal ini. Obsidian adalah kuda yang paling bagus, kuat dan juga mahal. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka merasa iri dengan kuda yang kumiliki. Setelah melihat para siswa yang sudah mampu mengendalikan kuda-kuda itu, Vernon berkata, "Sepertinya kalian sudah terbiasa menunggangi kuda-kuda ini. Jadi kita akan memulai pelajaran utama di kelas ini sekarang juga, yaitu berpacu kuda." Sontak sebagian mereka kembali berkata, bagaimana mungkin pelajaran utama mereka adalah berpacu kuda, sedangkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang baru pertama kali menunggangi seekor kuda. Mereka berkata, apakah ini masuk akal? Bukankah Anda sudah tahu kalau sebagian dari kami tidak pernah menaiki seekor kuda dan Anda meminta kami untuk berpacu? Apakah Anda melihat kalau kuda yang aku pilih sama sekali tidak ingin ditunggangi, bahkan ia akan membunuhku dengan tendangannya apabila aku mendekatinya? Lalu lelaki yang berkacamata itu berkata, "Wahai profesor, apakah Anda marah kepada kami karena mereka telah memanggil Anda sebagai botak?" Seketika itu juga Vernon pun melancarkan sebuah pukulan yang begitu kuat tepat mendarat di atas kepala orang itu sehingga membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Dengan nada yang tinggi Vernon berkata, peraturannya sangatlah sederhana. Masing-masing dari kalian akan menunggangi kuda kalian untuk mengitari seluruh hutan ini. Tentu saja orang yang pertama berhasil kembali ke tempat ini akan mendapatkan nilai tambahan sebagai hadiahnya. Mendengar peraturan itu, Knock bergumam, peraturan yang sungguh sederhana sama seperti kilauan cahaya yang menyinari kepalanya itu. Tetapi hal ini sama sekali tidak penting karena aku merasa seperti bernostalgia dengan game ini dengan alur cerita yang sudah aku ketahui. Event pada pelajaran umum yaitu studi berkuda pada kelas ini sangatlah penting. Dan ini adalah episodenya di mana para iblis akan masuk selama pelajaran berkuda dan menjebak semua murid di dalam kegelapan hutan. Kemunculan pertama kali iblis itu juga berhubungan dengan seorang karakter protagonis. Lalu karakter protagonis itu akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana bakatnya untuk melindungi mereka semua. Sang protagonis bersama para murid akademi saling membahu satu sama lain untuk mengatasi penyerangan iblis itu. Dan itulah urutan dasar dari cerita episode kali ini di dalam Inner Lunatic. Namun kali ini tidak ada yang namanya seorang protagonis. Di tempat di mana ada begitu banyak orang-orang yang begitu kuat, aku bertanya-tanya bagaimana situasinya akan berubah dengan tidak adanya seorang pemimpin. Jadi kita harus berpikir dengan sebaik mungkin dan juga bertindak secara hati-hati demi menyelesaikan cerita utama yang sebentar lagi akan dimulai. Di sampingnya, Thalia mengajak Knock untuk pergi bersama-sama. Lalu Thalia berkata, sebenarnya hal ini tidaklah menakutkan, namun hanya saja kita harus berjaga-jaga karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Bukankah kau sudah tahu kalau hutan adalah tempat yang cukup berbahaya? Namun tepat di belakangnya Eleanor berkata, aku kira kau cukup percaya diri untuk mengkhawatirkan orang lain ketika kau berada di dalam kompetisi. Tetapi Eleanor langsung terdiam ketika Knock yang berkata, lebih baik kau pergi saja dari hadapanku sekarang juga. Mendengar ucapan Knock yang begitu menusuk ke hatinya, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kepergian Eleanor, Thalia berkata, memang benar kalau ini adalah sebuah kompetisi. Pada akhirnya orang pertama yang kembali ke tempat ini akan mendapatkan keuntungan. Pergilah lebih dulu dan aku akan mengikutimu dari belakang karena aku tidak terlalu pandai untuk menunggangi seekor kuda. Namun dengan nada yang datar Knock berkata, aku sama sekali tidak peduli dengan kompetisi ini karena bagiku hal ini sangatlah tidak penting. Setelah mengatakan itu, Knock pun langsung pergi sambil menarik kudanya dan bersiap untuk menyelesaikan cerita utama di dalam game itu. Mendengar ucapan Knock, Thalia pun begitu bingung. Ia bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Knock. Jika kompetisi ini tidak penting, lantas apa yang lebih penting daripada ini? Ketika semua murid telah bersiap di atas kudanya masing-masing, Vernon pun berteriak dengan sangat keras bahwa kompetisinya telah dimulai.
Seketika itu juga semua murid langsung memacu kuda mereka dengan sangat cepat. Di saat itu para bangsawan yang telah menguasai teknik berkuda sebelumnya telah meninggalkan para murid yang tidak bisa mengendalikan kuda mereka. Dengan sombongnya salah satu dari para bangsawan berkata, "Apakah kalian pikir kalau kami akan kalah dari rakyat jelata yang bahkan tidak pernah menunggang kuda sebelumnya?" Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja mereka semua begitu terkejut ketika sebuah guncangan telah terjadi di dalam tanah sehingga menghentikan langkah-langkah kuda mereka. Merasakan ada sesuatu yang berbahaya, kuda itu langsung menggunakan aura kegelapannya untuk bersiap akan datangnya sesuatu itu. Seketika itu juga kuda itu langsung meringkik dengan begitu keras. Meskipun terlihat sedikit panik, namun kuda itu sama sekali tidak merasa takut. Sikap kuda itu seperti memberikan sebuah peringatan kepadanya agar bersiap untuk menghadapi sesuatu. Dia memberikan sebuah isyarat yang seolah-olah memberitahunya bahwa Knock dalam situasi yang berbahaya. Kemudian Knock pun langsung menggunakan sebuah trait yang disebut sebagai sensitivitas mana jenius. Dan di saat itu juga sebuah lingkaran sihir yang berwarna merah telah muncul tepat di bawah kaki mereka. Mereka begitu heran dengan lingkaran sihir itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan lingkaran sihir itu. Knock berkata, "Ini adalah magic teleportasi. Jika kalian tidak ingin mati dengan cara yang sia-sia di tempat ini, maka lebih baik bersikaplah dengan tenang." Lalu mereka pun merasakan sebuah guncangan yang begitu dahsyat yang seolah-olah telah menghisap mereka dengan cara yang begitu paksa. Memang benar adanya, semakin kuat guncangan itu, maka semakin kuat pula mereka terhisap ke dalam magic teleportasi yang telah digunakan oleh Knock untuk menyelamatkan mereka semua. Beberapa saat kemudian di dalam hutan itu, terlihat seorang iblis telah muncul dengan aura mematikan yang begitu pekat. Iblis itu memiliki bentuk tubuh yang begitu kekar dan juga 4 buah tanduk yang menghiasi kepalanya. Sambil menyeringai, iblis itu berkata, "Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu untuk membalaskan dendam telah tiba." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.